Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang syirkah. Istilah syirkah sebagai bagian dari transaksi jual beli dan kerjasama. Hukum syirkah dalam Islam adalah mubah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, di antara dua orang yang berserikat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pihak ketiga, selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Secara bahasa, syirkah memiliki arti yang sama dengan al-ikhtilah, yaitu perkongsian, persekutuan, profit sharing, atau kerjasama. Sedangkan secara istilah, syirkah adalah izin penggunaan harta milik dua orang secara bersama-sama, tetapi masing-masing memiliki hak penggunaannya. Syirkah dibagi menjadi 5 jenis. Salah satunya adalah syirkah abdan. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang syirkah abdan lengkap dengan contoh dan ketentuannya. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Jadi, syirkah abdan ini tuh ada dua belah pihak. Mereka ini lebih berkontribusi melalui kerja, melalui tenaga, tanpa kontribusi modal. Syirkah jenis ini biasa dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu dan penjahit. Selain itu, syirkah abdan juga biasa dilakukan oleh pengusaha bangunan, gedung yang melakukan subkontrak dengan perusahaan lain. Misalnya, sebuah perusahaan memenangkan tender bangunan sebuah perkantoran. Dalam proyek pembangunan tersebut terdapat unsur utama berupa pendirian bangunan kantor dan unsur penunjang berupa pembuatan jaringan instalasi listrik dan air conditioner AC ruangan. Pembangunan kantor dilakukan perusahaan yang bersangkutan, sedangkan pemasangan jaringan instalasi listrik dan AC dilakukan oleh perusahaan yang lain. Kerjasama antar perusahaan ini bisa disebut sebagai akad syirkah abdan. Syirkah abdan juga memiliki syarat dan ketentuan khusus. Ahmad Ifham dalam buku Pintar Ekonomi Syariah menyebutkan ketentuannya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai dan dapat dihitung atau diukur kadarnya. 2. Suatu pekerjaan dapat dihargai atau dinilai berdasarkan jasa dan hasilnya. 3. Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan. 4. Penjamin akad kerjasama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. 5. Suatu akad kerjasama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. 6. Pembagian tugas dalam akad kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan. 7. Para pihak yang melakukan akad syirkah abdan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.